Lo mau bilang, lo pas waktu kampanye naikin Persija sebagai kendaraan Ya, politik lo, iya. tapi giliran lo udah jadi, mana lo nya? Iya, Gitu. nah, salah satunya itu juga. Ini saat kayak gini tahun politik ini, banyak nih anak-anak yang, "Bang, gue udah deketin Bang sama caleg ini, sama caleg ini, sama caleg ini." Tapi begitu jadi, ya tadi nggak ada nih satupun, minimal tadi lah mereka speak up. Kita nggak minta program-program kok, nggak minta apapun kok, cuma minta mereka saat kita lagi kenapa-napa, Mereka backup. merasa di backup gitu loh. Karena kan kita milik Jakarta nih, Persija nih, katanya Persija ini kan ikonnya Jakarta, tapi kok saat ikonnya ini kenapa-napa, kok nggak diambela kan gitu. Lo yakin lo tidak melakukan itu juga? Loh, karena saya dari tahun 2000 udah jadi anggota The Jack. Saya ini adalah supporter yang kebetulan berkecimpung di dunia politik, Mas. Jadi bukan politikus yang tiba-tiba mencari momentum bola buat kendaraan politiknya dia doang gitu. Semoga ini The Jack nonton ya, biar ada buktinya. Ya, dan Halo semuanya, kembali lagi di Ngomong Politik, di mana semua orang kita kasih kesempatan untuk ngomong soal politik. Hari ini seperti biasa gue bakal ngajak ngobrol para politisi-politisi muda yang akan berkontestasi di pemilu 2024. Mau jadi legislatif atau mau jadi eksekutif, semuanya kita ajak ngobrol di sini. Gak usah yang berat-berat, kita ngomong ringan-ringan aja. Nah hari ini gue bakal ngomong sesuatu yang lekat identik dengan para politisi-politisi baru gitu. Orang-orang banyak kalau lihat ujung-ujungnya orang yang aktif organisasi jadi aktivis di berbagai ormas tuh ujung-ujungnya jadi politisi. Kebetulan hari ini tamu gua adalah Bang Rajiva Rendy Baskoro. halo Mas Oji. Selamat datang Bang Rajiva. Terima kasih banyak udah main di Ngomong Politik. Terima Nah, kasih Mas Oji udah diundang nih sama teman-teman. sama-sama. Sebelum kita ngobrol lebih jauh Bang Rajiva, gue pengen cuman tanya, mau tanya aja siapa sih seorang Rajiva gitu, biar bestinya ngompol semuanya pada paham gitu. Boleh perkenalan diri dulu Bang? Halo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Oji. Pertama-tama perkenalkan nama, ini kita ngomongnya Santai aja. Gue lu aja nih Mas. Iyo. Nama gue Rajiva Rendy Baskoro, biasa dipanggil Jiva. Saat ini gue berprofesi sebagai tenaga ahli di DPR RI Mas. Terus ya gue udah berkeluarga, alhamdulillah udah punya anak dua. Alhamdulillah ya, gitu nggak jomblo ya? Nggak jomblo sih. Nggak jomblo ya. Ya gitu sih paling ya. Tadi mungkin Mas Oji bilang hari ini mungkin gue juga aktif di beberapa organisasi gitu Ya. Mas. Dan lo akan insya Allah akan berkontestasi, nggak insya Allah lagi lah kan udah proporsional bakal terbuka gitu ya. Siap. Insya Allah akan berkontestasi di Insya pemilu Allah, 2024 sebagai calon anggota legislatif DPRD DKI Jakarta, Dapil DKI Jakarta 1. Wede, anak dapil borjuis lagi nih. Kemarin kita udah ketemu satu ininya calegnya. Oke Bang Rajiva, kita back to the topic. Ngobrol soal background Bang Rajiva nih kemarin, gue selalu profiling lah siapa yang akan gue wawancara dan cari-cari siapa sih sebenarnya nih orang. Lumayan banyak gitu, aktif dilihat kalau dari track recordnya. Ikut KNPI, bahkan terus kemudian juga Bang Rajiva ini pentolannya Jackmania. Ya. Bener ya? Bener, Mas. Bener ya. Terus kemudian juga aktif sebagai tadi staf ahli di DPR. Posisi lo di beberapa organisasi dan apapun lah itu ya. Itu kan bisa dibilang cukup strategis ya, Ya. gitu. Orang tuh kalau selalu nanya usia masih muda, posisi strategis di berbagai organisasi selalu nanya, siapa sih lo dan siapa yang ada di belakang lo biasanya. Biasanya orang-orang kayak gitu kan yang punya privilege ya, biasanya. Kita kan nggak tahu nih kalau nggak dijelaskan. Yang kita konfirmasi nih hari ini. Siapa sebenarnya Bang? Ya. Seorang Rajiva tuh siapa sebenarnya? Kita cuma pengen nanya itu. Seorang Rajiva ya bukan siapa-siapa. Ya maksudnya paling gue orang biasa mungkin ya, orang biasa mungkin yang pengen berbuat untuk orang lain, itu aja sih Mas gitu. Jadi karena kalau gue sih punya prinsip begini ya, dalam hidup itu kita kan apa sih yang kita tinggalin gitu ya. Pasti kan legacy ya. Legacy itu kan berarti warisan. Kalau gue pengennya itu apa ya, gue nggak bisa ninggalin harta, ya mungkin gue ninggalin nama gitu Mas, mungkin nama baik lah gitu. Jadi saat gue udah nggak ada mungkin nanti di dunia ini, ya orang masih akan kenang gue sebagai oh itu dulu ada orang namanya Rajiva, itu pernah berbuat ini itulah gitu, buat bantu sesama minimal. Sampai lo pada posisi strategis di berbagai organisasi, perjalanan yang singkat atau panjang menurut lo? Panjang sih ya mungkin.
nggak ujuk-ujuk jadi nggak ujuk-ujuk gitu. nggak ujuk jadi bendahara ini, Iya, sekretaris iya. umum ini gitu ya. Ya kebanyakan sih merangkak dari bawah ya, maksudnya jadi anggota terus meningkat jadi apa gitu. Ya, alhamdulillah diamanahkan mungkin di posisi yang agak tinggi atau lumayan seperti itu. Tujuan berorganisasi memang pada akhirnya ingin berpolitik atau memang kemudian aktif berorganisasi kemudian didorong untuk berpolitik? Kalau berpolitik itu hal yang berbeda sih Mas. Maksudnya saya kan juga aktif di banyak organisasi yang memang basicnya beda-beda nih. Ada yang basicnya tadi hobi gitu ya kan, maksudnya kayak bola, sepak bola gitu kan. Ada juga yang basicnya mungkin kepemudaan, ormas gitu kan. Ada juga yang memang basicnya politik gitu kan, orsa partai gitu kan juga ada. Gitu. Organisasi sayap ya. Sayap. Ya kalau kenapa saya suka politik, memang dari kecil jujur saya sudah suka politik gitu. Saya dari umur 6 tahun ya, kelas 1 SD tahun 92 itu saya ingat. Itu saya minta dibeliin sama ibu saya tuh baju salah satu peserta politik pada satu partai gitu. Jadi waktu itu kan baju partai gitu. Jadi waktu itu kan masih 3. Agak lain ya guys. Iya, itu masih kelas 1 SD gitu kan. Saya minta dibeliin terus ya udah kebetulan kenapa saya suka politik ada ini kali ya, ada backgroundnya mungkin kebetulan kakek saya tuh baik dari ayah maupun ibu itu tentara dua-duanya Mas gitu. Tentara kebetulan mungkin kalau setiap saya di rumahnya, kalau saya lagi main di rumah eyang saya nih misalnya gitu kan, ya apa ya, diajarkan tuh kedisiplinan kayak gitu loh. Maksudnya kayak abis makan cuci piring sendiri, terus diajarin kayak ini loh gambar-gambar patriotik gitu kan, maksudnya kayak apa jiwa-jiwa patriotisme itu udah ditanam dari kecil gitu. Terus kalau sama opa saya yang dari ibu itu saya dari kelas TK tuh, dari TKB gitu umur 5 tahun itu setiap pagi tuh zaman dulu kan belum ada ini ya, belum ada gadget gitu-gitu ya. Jadi masih kalau baca koran tuh masih koran konvensional gitu kan. Nah itu opa saya tuh selalu bilang tolong bacain koran dong gitu. Jadi dia dengerin saya bacain koran nih. Lo sudah aware dengan hal-hal yang berbau politik sejak dini? Iya, itu dia karena itu kan kalau bacain koran otomatis kan halaman 1, kalau Kompas itu kan halaman 1 kan isinya berat-berat tuh, halaman 2 berat-berat ya. Akhirnya dia dari SD udah baca Kompas guys. Iya, dari TK itu Bang. Dari TK. Nah, jadi akhirnya apa ya? Jadi sama Intisari dia. Sama Intisari. Sama Hidayah. Jadi terus ya mungkin secara nggak langsung jadi apa ya? Jadi pengetahuan umumnya jadi masuk gitu loh. Jadi banyak pengetahuan umum yang mungkin untuk anak seusia saya tuh nggak ada gitu. Tapi lo setuju nggak kalau gue bilang aktifnya lo berorganisasi adalah memang kendaraan lo menuju politik yang lo inginkan gitu. Kendaraan lo untuk menuju satu status politik yang memang lo inginkan dari dulu gitu. Iya, jadi gini Mas. Sebenarnya saya tuh pengennya awalnya jadi tentara pengennya gitu kan. Karena kan tadi kakek-kakek saya tuh tentara gitu kan. Bahkan kakek saya yang dari pihak ayah tuh sempat jadi pangdam lah istilahnya kayak gitu kan. Nah, cuman mungkin karena keterbatasan fisik, mungkin kebetulan saya ini apa ya? Di sini kejawab ya siapa backingannya ya? Saya sudah meninggal udah lama gitu kan. Maksudnya canda. Karena mungkin kayak lemah jantung gitu akhirnya nggak bisa tuh Mas. Terus saya mikir tuh apa nih yang bisa gue lakuin tapi buat negara tapi bukan di dunia militer gitu kan. Makanya saya kuliah waktu itu ambil di jurusan FISIP gitu kan, ambil di HI gitu. Ya udah karena tadi passionnya mungkin di partai politik, tahun 2012 itu saya jadi pas 2009 saya lulus S1 tuh Mas kuliah. Saya kerja profesional tuh di dunia forwarding. 2012 ada kesempatan untuk kerja di tim sosial medianya Partai Gerindra pada saat itu. Ada penawaran lah istilahnya. Tahun berapa itu? 2012. 2012. Oke. Satu dekade yang lalu tuh Mas, sudah lama. Iya. Saya tuh detik itu juga begitu ada penawaran dari grup BBM pada saat itu. Saya langsung lari ke DPP Gerindra, saya lamar, begitu diterima, saya langsung resign dari perusahaan dari kantor saya yang lama gitu. Jadi karena menurut saya ya ini kesempatan gue untuk mengabdi nih buat negara melalui apa ya tadi mungkin melalui jalur politik pada saat itu. Apa sih keresahan paling utama yang lo rasain dan trigger paling besar yang membuat lo memang ya gue memang harus jadi politisi gitu? Ya kalau saya mungkin ini ya, karena kita ngelihat dalam artian saya masih ngelihat apa ya, banyaknya kesenjangan, banyaknya orang-orang yang mungkin nggak seberuntung kita gitu, nggak beruntung saya dalam artian banyak orang yang ya saya lihat kadang-kadang terutama waktu itu pernah jalan-jalan ke
karena saya supporter bola nih Mas, saya kan atlet bola ya. Sering kadang-kadang tur ke luar Jakarta gitu kan, ke Jawa. Itu saya lihat banyak orang tua gitu kan yang tidurnya di jalanan, di pinggir jalan. Maksudnya ini orang-orang ini kan apa ya, kadang-kadang kasihan gitu. Terus siapa yang bisa peduli sama mereka kalau bukan kita-kita gitu kan. Maksudnya saya lihat apalagi kan di sana kan UMR kan juga kecil gitu Mas. Kadang-kadang kita kasih uang berapa gitu, uang walaupun nggak banyak tapi menurut mereka tuh udah besar gitu. Maksudnya ini harus ada perubahan gitu. Harus ada perubahan maksudnya harus negara kita ini harus lebih memikirkan hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi harus ada orang-orang yang memang kemakmuran ini memang benar-benar dirasakan oleh semua masyarakat itu, bukan sekedar segelintir orang aja sih pengennya seperti itu. Mungkin naif tapi ya itu mimpi saya pada saat itu sih. Gitu. Ini tahun pertama lo nyalek? Atau Iya, sebelumnya pernah? Sebelumnya cuma ambil formulir doang tapi nggak jadi. Lo rasa cukup bekal lo buat mencalonkan diri sebagai seorang calon legislatif? Saya rasa sih cukup ya. Syaratnya cukup. Bekalnya? Kalau bekal kan gini, ya inilah kadang-kadang stigmanya harus dirubah gitu Mas. Maksudnya hari ini kan kalau caleg itu kan yang dilihat itu kan kecukupannya dulu gitu. Padahal harusnya Kecukupan apa dulu nih? Ya kecukupan itu pasti kan finansial dan lain-lain Ya, gitu kan. oke. Nah, tapi kan seharusnya kan saat kita ingin menjadi caleg itu kan harusnya kan ide-ide yang kita jual Mas. Harusnya kan kecakapan yang harus kita jual gitu. Maksudnya Gagasan. Ya, gagasan lah gitu kan. Kecukupan harus penting juga gitu, faktor penting tapi dalam artian gagasannya dulu gitu. Jadi jangan berapa kantong yang dipunya gitu, tapi kan ide-ide apa yang dibawa gitu, apa perubahan yang mau lo tawarkan kan seperti itu harusnya kan gitu. Yang menurut saya ya saya punya itulah gitu, dalam arti ada hal-hal yang memang saya ingin perjuangkan lah seperti itu. Berarti lo merasa bekal lo sudah cukup sekali atau cukup aja? Kan beda nih, orang masih ngeraba-raba sama orang dengan keyakinan 100%. Gue udah begitu sangat amat paham dan gue akan saya yakin 100% gue cukup dan cukup mumpuni untuk jadi seorang anggota legislatif. Ya sangat cukup. Sangat cukup Sangat ya. cukup. Sangat cukup ya. Oke. Lo bahkan tuh pernah menjadi tenaga ahli DPR dua periode ya. Sampai pada tahap memutuskan calon saat ini, Bang. Apa yang lo dapet dari lo berarti tahu nih behind story di belakang layar jadi anggota legislatif itu seperti apa? Ya. Apa yang lo dapet dan kemudian lo akan bawa? Ya banyak sih Bang. Maksudnya selama ini kan gini di DPR ini terutama ya, stigmanya kan kalau orang tuh selalu bilang anggota DPR ini kan tidur gitu kan, nggak kerja dan lain-lain. Padahal aslinya bukan tidur ya. Aslinya ngorok. Duduk tidur. Enggak lah. Sebenarnya banyak juga anggota dewan itu yang memang dia bekerja keras itu Mas. Ya. Maksudnya yang setiap malam itu dia benar-benar memikirkan gitu kan, memikirkan Nggak, yang memikirkan dia atau tenaga ahlinya? memikirkan konstituen lah gitu kan. Ya. Ya kalau memikirkan dia sendiri saya nggak tahu lah itu kan. Nggak, maksud gue yang memikirkan itu adalah mereka kadang-kadang anggota kan legislatifnya. kita bareng Mas, bareng. Oh, bareng Kan ya. fungsinya tenaga ahli kan sebenarnya kan think tanknya mereka gitu. Think kan. tank. Nah, jadi kan anggota dewan itu kan nggak mungkin dia bisa menguasain semua hal gitu kan. Misalnya di komisi dia ditugaskan di komisi apa gitu kan. Misalnya komisi 1 gitu. Komisi 1 kan mitra kerjanya itu kan pertahanan, Kominfo dan lain-lain. Ini kan agak jauh nih Mas. Dari mitranya Kementerian Pertahanan jadi Kementerian Informatika gitu kan misalnya. Dari ngurusin alat tempur jadi ngurusin BTS misalnya. Itu kan hal yang agak berbeda misalnya kan. Nah, ini kan dia butuh apa ya? Butuh tektokan lah untuk memikirkan gitu kan. Terutama kalau bahasa undang-undang dan lain-lain seperti itu sih. Jadi lo setuju nggak dengan stigma bahwa orang-orang dengan aktivitas yang sama kayak lo, yang melakukan aktivitas yang sama kayak lo, beraktif di organisasi A, B, C, D, E, terus kemudian jadi staf ahli gitu kan, tiba-tiba jadi anggota legislatif adalah orang-orang yang punya privilege? Ya ada juga yang punya privilege, ada juga yang memang dia ya berusaha sendiri Dari awal begitu ya, ada gitu. Nah kalau bisa digambarkan Bang Rajiva, lo yang udah tahu di balik layar politik itu seperti apa, bahkan menjadi staf ahli seorang anggota dewan, sesulit apa sih politik di negara ini? Menurut lo, sesulit apa bermain politik dan menjadi seorang politisi di negara ini? Sangat sulit. Sangat sulit. Sangat sulit. Maksudnya kadang-kadang di politik itu kita nggak, maksudnya gini, pengorbanan dan lain-lain itu kadang-kadang nggak terhitung Mas gitu. Kadang-kadang apa contohnya tidak terhitung? ya maksudnya banyak faktor gitu kan. Banyak faktor maksudnya ada orang-orang yang mungkin dia punya privilege, ada orang-orang yang memang mungkin dia
merintis dari bawah gitu kan sampai atas. Tapi kadang-kadang merintis itu kan nggak cuman instan ya, dalam arti kan itu ada butuh waktu juga gitu kan. Nah, saat butuh waktu itu kan harusnya orang itu kan udah naik kelas itu Mas. Seharusnya ini kan udah ada namanya istilahnya kalau di politik itu harusnya kalau di dunia normal ini udah ada apa ya? Udah ada filternya gitu. Oh, ini orang sudah misalnya sudah berbuat apa, sudah berkontribusi apa, dia tuh sudah di level yang mana gitu. Tapi kadang-kadang saat kita harusnya sudah mencapai level mana, tiba-tiba ada orang lain mungkin yang masuk dari tikungan istilahnya gitu kan. Nah, perkara tadi dia punya privilege, padahal dia bukan siapa-siapa, dalam artian dia tidak pernah bersinggungan dengan dunia ini, tapi mungkin dianya siapa terus tiba-tiba datang. Nah, itu kan kadang-kadang seperti itu sih Mas. Oke. Apa Bang Rajiva pelajaran paling penting yang lo dapetin dengan lo tadi tahu di belakang layarnya, terus kemudian sekarang bener-bener bertekad untuk terjun? Pelajaran paling penting apa yang lo dapatkan sehingga gue mungkin ini bisa jadi ini gue nih, bekal gue nih? Ya, pelajaran pertama sabar. Jadi kalau di politik itu kita harus sabar. Dalam artian mungkin ada orang nih satu lighting sama kita, tentunya besoknya mungkin kok dia lebih di atas kita ya gitu. Ya udah sabar aja, mungkin memang periode kita belum waktunya kita lah gitu. Karena nama dan orang di belakangnya. Ya macam-macam bisa. Atau karena memang kadang karena nama di belakangnya, kadang karena faktor keberuntungan atau gitu. Kapabilitas bisa juga. Ya kalau kapabilitas mungkin kita akan lebih objektif ya. Dalam artian oh ya memang dia lebih capable itu kita juga nggak akan jadi masalah gitu. Tapi kadang-kadang ada faktor luck juga Mas. Jadi mungkin kebetulan dekat sama siapa jadinya dia lebih dulu. Tapi dalam artian ya tadi harus sabar, percaya aja gitu, percaya proses aja lah. Maksudnya saat kita memang sudah waktunya kita insya Allah pasti akan ada jalannya seperti itu. Yang kedua, kalau Pak Prabowo bilang dalam politik itu tidak ada ruang untuk perasaan pribadi. Jadi tidak ada namanya itu kita dendam-dendaman, tidak ada itu namanya kita dikecewain orang tuh udah biasa lah gitu kan. Gak cuma di politik, di dalam dunia apapun pasti banyak lah. Namanya ditikung orang, ditelikung, disikat orang dalam artian diapa-apain, tapi ya udah itu tidak ada ruang untuk perasaan pribadi. Dalam artian ya udah kita tetap lupain itu aja gitu, dalam artian ya udah kita tetap cari positifnya. Gitu. Jadi nggak ada namanya dendam-dendaman sama orang, nggak ada namanya oh dia pernah iniin gue nih, pernah nyakitin gue nih, pernah ngecewain gue nih, ya udah tuh dikubur dalam-dalam aja lah gitu. Dengan aktifnya lo di berbagai organisasi yang nggak main-main juga, KNPI, Satma PP ya, Jackmania, didukung nggak lo sama organisasi lo sendiri? Insya Allah. Nah, jadi gini. Terutama Jackmania ya Mas. Jadi kenapa saya ini maju juga sebenarnya karena faktor Jackmania. Gitu. Kalau dulu mungkin gini, dulu saya memang mungkin oke lah, saya aktif di dunia politik, tapi nggak ada niat untuk nyalek gitu. Kenapa saya ini mau nyalek? Ini balik lagi ya, mungkin kalau orang awam mungkin nggak kurang paham ya. Dunia bola kita kan nih mungkin ya sedikit banyak mungkin Mas tahu lah. Nggak lurus-lurus aja gitu, banyak dinamikanya, banyak dramanya lah gitu kan. Banyak faktor-faktor non teknisnya gitu. Terutama kita sebagai Jackmania, sebagai pendukungnya Persija gitu di Jakarta. Faktor non teknisnya apa sih? Persija itu di Jakarta itu seringkali nggak dapat izin main dulu ya. Jadi alasannya tuh entah itu stadionnya dipakai buat apalah atau polisi takut apalah. Gitu. Nah, ironisnya adalah saat kita tidak mendapatkan izin, tidak mendapatkan apapun, ini nggak ada orang-orang yang bersuara. Nggak ada orang-orang yang speak up lah. Maksudnya, mewakili Persija. Ya, maksudnya kita punya anggota legislatif banyak, apapun partainya gitu kan. Mau apapun partainya kan mereka adalah wakil rakyat kita nih. Padahal kan Persija, sorry kok potong. Padahal kan Persija selalu jadi alat kendaraan politik. Ya itu dia, dimanfaatkan saat momen politiknya aja gitu. Tapi saat dia butuh nih, saat Jackmania butuh, nggak ada yang speak up gitu. Kalau ketua umum saya atau siapapun, ya kita nggak punya legitimasi apapun gitu. Tapi kalau misalnya ada anggota dewan, dia bersuara. Misalnya kayak gini deh Mas. Waktu Persija tahun pas pandemi itu Persija pernah ikut turnamen Piala Menpora ya kan. Nah Persija juara tuh, ngalahin Persib 2 kali kalau nggak salah final. Itu pandemi kan ada larangan tuh, larangan untuk supporter konvoy. Ya kita sebagai organisasi sudah menghimbau untuk anggota untuk jangan merayakan gitu kan, rayakan di rumahnya masing-masing aja karena kondisinya adalah pandemi nih. Cuman ini kan isinya ratusan ribu orang. Ratusan ribu kepala yang kita nggak bisa kontrol kadang-kadang di mana kan gitu kan. Nah, ada teman-teman yang euforia, spontanitas, mereka
merayakan tuh di HI tuh biasanya tuh kan, Ya. berenang. Berenang. Ya kan merayakan kemenangan lah gitu kan. Sebenarnya kan itu kan simpel aja Mas. Ya udah gitu. Ya oke diamankan. Tinggal di ini aja kan, tinggal di apa ya, misalnya kalau memang itu lagi kondisi pandemi tinggal di swab aja misalnya. Kalau memang mereka positif ya kita karantina. Kalau mereka negatif dipulangkan sekaligus diberi arahan kan gitu kan. Namanya anak-anak muda kadang-kadang mereka kan jiwa mudanya apalagi spontanitas itu kan, mengalahkan rival juga pada saat itu. Itu saya 13 jam Mas dipanggil di Polda. 13 jam saya di BAP, diperiksa gitu. Walaupun cuma ngobrol-ngobrol aja, tapi kan itu kan lama gitu. Tapi yang saya ironis adalah nggak ada nih satupun anggota dewan kita yang misalnya dia ngomong kayak di media misalnya Berdiri di depan. iya gitu, misalnya kayak udah Pak Polisi itu anak-anak DJK itu kan spontanitas. Yang penting mereka nggak vandalisme, mereka nggak anarkis. Udah pulangin aja. Kalau mereka yang ngomong itu kan mungkin didengar gitu loh. Lo mau bilang, lo pas waktu kampanye naikin Persija sebagai kendaraan Ya, politik lo, iya. tapi giliran lo udah jadi, mana lo nya? Iya, Gitu. nah, salah satunya itu juga. Ini saat kayak gini tahun politik ini banyak nih anak-anak yang bang, gue udah deketin bang sama caleg ini, sama caleg ini, sama caleg ini. Tapi begitu jadi, ya tadi nggak ada nih satupun, minimal tadi lah mereka speak up. Kita nggak minta program-program kok, nggak minta apapun kok, cuma minta mereka saat kita lagi kenapa-napa, kita Mereka tuh backup. merasa di backup gitu loh. Kadang kan kita milik Jakarta nih Persija nih, katanya Iya. Persija ini kan ikonnya Jakarta, tapi kok saat ikonnya ini kenapa-napa, kok nggak diambela kan gitu. Lo yakin lo tidak melakukan itu juga? Lah, karena saya dari tahun 2000 udah jadi anggota DJK. Saya ini adalah supporter yang kebetulan berkecimpung di dunia politik Mas. Jadi bukan politikus yang tiba-tiba mencari momentum bola buat kendaraan politiknya dia doang gitu. Semoga ini The Jack nonton ya, biar ada buktinya. Ya, dan memang saya diperintah langsung sama ketum untuk ya udah lo mewakili organisasi, maksudnya kayak tadi dalam artian daripada suara kita cuman dicari pada saat digunakan pada saat kampanye aja, ya mendingan orang kita langsung yang kita taruh gitu loh. Sudah merasa pas dapil lo dengan segmentasi tadi yang lo bilang, lo berarti didukung oleh orang-orang Persija, terus kemudian dapil lo tapi dapil 1 Jakarta Pusat. Ya alhamdulillah teman-teman Korwil di Jakarta Pusat mereka insya Allah solid ya. Dalam artian ya tadi kan penting poin utama tadi tuh bahwa kita harus ada calon harus ada wakil kita yang bisa memperjuangkan gitu loh. Dalam artian gini Mas, kan kita juga pas saat kita jadi itu kan nggak sekedar buat apa gitu. Kadang-kadang dulu pada saat saya menjadi sekretaris umum Jackmania gitu misalnya, karena banyak teman-teman yang tahu nih bahwa saya ini dekat sama orang politik misalnya. Misalnya ini ada anak The Jack yang dia ini bekerja sebagai petugas PPSU. Itu kan setiap tahun itu kan pasti ada kontrak baru tuh. Nah, kadang-kadang mereka minta tolong sama saya, bang tolong dong bang komunikasi sama siapa lah, sama camat kayak sama gubernur mungkin, biar kita ini bisa dikontrak lagi gitu. Oke. Mungkin kalau saya punya jabatan publik yang memang legitimasi ada, nah ini kan saya bisa memperjuangkan itu. Lo berharap ketika lo jadi anggota legislatif lo dapat membawa kemaslahatan buat Persija atau The Jack-nya ya? Secara khususnya mungkin itu, tapi secara umumnya mungkin buat anak muda Jakarta lah gitu. Oke. Tapi ya nggak main-main nih, populasinya The Jack nggak sedikit, ya kan? Konkret deh, kalau lo nanti terpilih jadi anggota legislatif, komisi berapa yang lo incer untuk mencapai cita-cita lo tadi? Ya komisi pemudaan, komisi apa itu? Komisi D apa? Komisi C? Komisi D. Apa Komisi yang D. apa isu yang akan lo bawa? Pertama tadi masalah kadang-kadang gini ya, anak-anak muda ini kan banyak mereka bingung dalam artian mereka nih saat ini kan dunia kerja kan agak sulit ya Mas. Tapi saat mereka ingin berwirausaha pun juga mereka bingung dalam artian akses permodalan, akses untuk keterampilan. Nah ini harus kita maksimalkan lah gitu, karena kayak di teman-teman Jackmania saat ini Mas, banyak anak-anak Jackmania yang juga kreatif gitu. Banyak anak Jackmania yang mungkin kayak gini nih, yang apa ya, mereka tuh out of the box lah, bikin yang bukan cuma kerjaan yang masuk 9 to 5 gitu kan, tapi yang mereka bikin usaha-usaha kreatif. Makanya kadang-kadang mereka bingung, ini kan antara telur sama ayam ya. Ini saat gue punya ide tapi nggak punya modal, saat punya modal tapi nggak punya ide. Nah ini kan saat gue punya ide tapi kemana nih bang, gue harus kemana ya? Nah ini kita coba ngarahin gitu kan, apalagi kan di Jakarta kan ada program namanya kan Kejakpreneur dan lain-lain, ini kan belum menyentuh mereka lah. Nah ini yang coba kita kawinkan lah seperti itu. Oke. Jadi jembatan juga ya ke mereka. Oke, Bang, terakhir komitmen lo deh, jika nanti lo terpilih sebagai anggota legislatif.
Komitmen lu kepada konstituen yang akan milih lu apa? Ya kalau kita Kalau nggak korupsi itu masalah ini ya, udah biasa gitu. setiap anggota dewan itu kan pasti punya program reses, program apapun. Itu pasti kita akan maksimalkan dan kita optimalkan untuk konstituen kita sih pasti. Oke, makasih banyak Bang Rajiva atas sharingnya hari ini, luar biasa. Itu tadi ngobrol gue bareng Bang Rajiva, semoga bermanfaat buat lo semua. Jangan lupa ditonton juga episode Ngomong Politik lainnya, di follow juga akun sosial medianya TikTok dan Instagramnya Ngomong Politik, dan bisa disaksikan di channel YouTube Peito Network. Gua Rose Effendi, sampai jumpa.